Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Males Mathematics Lesson. Oke, siapa yang hari ini males? Jangan males-malesan untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Semangat pagi semuanya. Untuk materi kali ini kita membahas mengenai program linear. Oke, untuk program linear ini ada 2 subbab loh yang akan kalian pelajari. Di antaranya ada yang pertama sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, dan yang kedua program linear. Oke, untuk yang pertama, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, menyusun pertidaksamaan linear 2 variabel dari suatu daerah penyelesaian. Dan yang keempat, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertidaksamaan linear. Apa sih pertidaksamaan linear itu? Nah, pertidaksamaan linear itu ialah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang berpangkat 1. Selanjutnya, jika pertidaksamaan linear 2 variabel, yaitu pertidaksamaan linear dengan 2 variabel yang memiliki pangkatnya hanya 1. Itu pengertian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, ada bentuk umum pada pertidaksamaan linear 2 variabel yang memuat variabel X dan Y. Dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C. Yang kedua, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Yang ketiga, AX plus BY lebih kecil dari C. Dan yang keempat, AX plus BY lebih besar dari C. Tentu kalian masih ingat ya, variabel itu yang mana, koefisien itu yang mana, dan konstanta itu yang mana. Dan ada syaratnya. Syaratnya itu A, B, dan C-nya itu elemen dari bilangan real. Selanjutnya, yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel diantaranya, yang pertama, membuat grafik dari garis AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini caranya itu ialah yang pertama menentukan titik potong dari garis AX ditambah BY sama dengan C. Selanjutnya, nah tentunya itu terhadap sumbu X dan Y ya. Selanjutnya, tarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Langkah selanjutnya itu uji titiknya. Nah, untuk menguji titik, di sini caranya adalah ambil sembarang titik uji P dengan X1 dan Y1, berapapun angkanya. Selanjutnya, hitung nilai AX1 ditambah BY1. Selanjutnya, bandingkan nilai AX1 ditambah BY1 dengan nilai C. Yang mana nilai C? Nilai C itu dilihat dari yang ini. Sedangkan ini berapapun angkanya terserah. Asalkan syaratnya harus di luar dari garis yang kita dapat dari sini. Dari membuat grafik garis ini. Selanjutnya, setelah kita dapat membandingkan nilai AX1
plus BY 1 dengan nilai C, didapatlah tanda pertidakssamaannya. Dengan syaratnya di sini ada jika AX1 ditambah BY1 lebih kecil sama dengan C, maka daerah penyelesaiannya itu memuat titik PX1, Y1 dari pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 lebih kecil dari C. Lalu yang kedua, jika AX1 plus BY1 lebih besar sama dengan C, maka daerah penyelesaiannya memuat titik PX1, Y1 dari pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 lebih besar sama dengan C. Oke, di sini saya memberikan contoh soal. Contoh soalnya itu, tentukan daerah penyelesaian dari 2X dikurangi 3Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan tersebut yang ada di sini? Oke, kita susun langkah penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya, langkah pertama itu kita buat grafik. Yang A, membuat grafik dari garis ini ya, 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, ini kita rubah dulu menjadi bersamaan. Selanjutnya kita menentukan titik potong. Titik potongnya itu ada dua, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau misalnya titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Berarti 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti jadi 0. Berarti 2X dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X dikurangi 3 dikali 0, 0 sama dengan 6. Nah, 2X dikurangi 0 kan tetap ya, 2X sama dengan 6. Berarti nilai X-nya sama dengan 6 dibagi 2. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Kita peroleh nilai X sama dengan 3. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Oke. Kita tulis persamaannya, 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Kita ganti X-nya menjadi 0. Berarti 2 dikali 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. Dikurangi 3Y sama dengan 6. Berarti nilai Y sama dengan 6. Ini negatif 3, kita pindah ruaskan ke sini. Berarti dibagi negatif 3. Berarti nilai Y sama dengan 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita membuat grafik dengan koordinat kartesius. Oke, di sini sudah saya gambarkan koordinat kartesiusnya atau diagram kartesiusnya. Nah, diagram kartesius itu kan terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, tinggal kita tuliskan titiknya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4.
Nah, kita masukkan nilai yang tadi kita peroleh. Di sini kita dapat X sama dengan 3. Dan kita dapat pula Y sama dengan negatif 2. Oke, berarti X sama dengan 3 itu, ini kita lihat di sumbu X dengan nilai 3. Berarti titiknya ada di sini. Selanjutnya, untuk Y sama dengan negatif 2, berarti titiknya ada di sini. Tinggal kita tarik garisnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat titik ujinya. Berarti kita harus mengambil sembarang titik uji. Berapa X-nya, berapa pula Y-nya. Tapi nilainya itu tidak boleh yang ada di sini, di garis yang sudah kita tentukan tadi. Oke, selanjutnya itu yang B, uji titik. Misalnya saya ambil titik P dengan X-nya 0 dan Y-nya 0. Selanjutnya kita masukkan pertidaksamaannya, bukan persamaannya seperti yang di sini, tapi kita balik lagi ke sini, ke soalnya, yaitu pertidaksamaannya. Oke, pertidaksamaannya itu 2X dikurangi 3Y lebih kecil sama dengan 6. Masukkan nilai X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini 2 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 6. Oke, 2 dikali 0, 0 dikurangi 3 dikali 0 tetap 0. 0 dikurangi 0, 0 ya. Nah, di sini lebih kecil sama dengan 6. 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar tidak jawabannya? Bahwa 0 itu lebih kecil dari 6. Benar ya? Nah, jika benar berarti titik P 0,0 ini merupakan bagian dari himpunan penyelesaiannya. Nah, di mana titik P 0,0? Dia berada di sini. Ini titik P-nya 0,0. Ini titik P. Berarti titik P ini merupakan bagian dari himpunan penyelesaiannya. Artinya, arsirannya itu atau daerah penyelesaiannya itu di atas dari garis 2X dikurangi 3Y lebih kecil dari 6. Nah, ini merupakan garis dari 2X dikurangi 3Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, bila diarsir akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaiannya. Adapun langkah-langkahnya. Nah, langkahnya di sini ada 2 langkah. Yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Jadi kita tentuin dulu berapa sih persamaannya atau bagaimana persamaannya. Selanjutnya, kita melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan soal. Di sini soalnya daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini yang ditanyakan adalah pertidaksamaannya. Sedangkan daerah penyelesaiannya sudah termuat di soal. Oke, terlebih dahulu kita tentukan bagaimana persamaannya. Nah, untuk menentukan persamaannya dengan menggunakan cara cepat, saya langsung saja. Di sini kita lihat ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X berseberangan dengan
titik-titik di sumbu Y, sedangkan sumbu Y berseberangan dengan titik-titik yang ada di sumbu X. Oke, kita kali silang. Artinya kita silangkan titik yang ada di sumbu Y dengan sumbu X, begitupun sebaliknya. Jadi didapat di sini kan titiknya -3, sedangkan di sini titiknya 4. Otomatis kita dapat nilainya yaitu -3 dikali X itu hasilnya -3X. Lalu 4 dikali Y hasilnya 4Y. Karena 4-nya itu positif, berarti di sini ditambah 4Y. Nah, ini kan kita cari persamaan dulu ya. Berarti di sini sama dengan, nah hasilnya di sini perkalian antara titik -3 dengan 4. Berarti -3 dikali 4 hasilnya -12. Oke, selanjutnya langkah yang selanjutnya itu melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Oke, kita uji titik yang di luar dari garis ini ya. Garis ini. Kita menguji titiknya yang di luar garis ini. Oke, kita uji dengan titik P yaitu 0,0. Kenapa? Karena kita ambil titik yang berada di dalam arsirannya. Boleh -1,1, boleh juga -1,2, asalkan ada di dalam himpunan penyelesaian ini atau yang di daerah arsiran. Oke, saya ambil di sini 0,0. Berarti kalau 0,0 otomatis 0 sama 0, X-nya 0, Y-nya 0. Itu kita masukkan ke X dan Y yang di sini. Nah, ini saya tulis kembali persamaannya dari sini. Oke, maka kalau misalnya dimasukkan 0 dengan 0-nya, X-nya dengan Y-nya, maka didapatkan -3 dikali 0 itu 0, 4 dikali 0 itu 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berarti 0 itu dia lebih besar dari -12. Kenapa? Karena kalau dilihat dari garis bilangan, di sini 0, di sini daerah yang negatif, di sini daerah yang positif. Berarti -12 ini dia berada di daerah sebelah sini. Berarti otomatis -12 itu dia lebih kecil dari 0. Atau kalau dibalik berarti 0 itu lebih besar dari -12. Tuh. Maka di sini 0-nya lebih besar dari sama dengan -12. Kenapa ada sama dengannya? Karena di sini garisnya tegas ya, bukan putus-putus. Oke, berarti maka pertidaksamaannya yang diperoleh dari gambar tersebut yaitu ini -3x ditambah 4y, tandanya menggunakan tanda yang ini, lebih besar sama dengan -12. Maka inilah jawabannya.